Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para siswa TBSM, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran gambar teknik, garis-garis gambar teknik, ya, dengan kompetensi memahami garis-garis gambar teknik sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Oke, kita mulai. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah kalian agar bisa menjelaskan jenis garis sesuai bentuk dan fungsinya. Ya, di dalam menggambar teknik, garis merupakan salah satu aspek penting dalam suatu gambar, di mana goresan garis pada gambar merupakan penyusun utama suatu objek visual berupa gambar. Dalam gambar teknik, terdapat beberapa jenis garis dengan fungsi dan penggunaan tertentu yang menyatakan fungsi tertentu atau suatu kondisi pada gambar. Terdapat sedikit perbedaan pada beberapa perbedaan jenis dan fungsi garis dalam bidang keteknikan tertentu. Nah, jenis-jenis garis pada gambar teknik itu antara lain, pertama adalah yang disebut dengan garis tebal kontinu. Ya, fungsinya digunakan untuk membuat garis tepi, garis gambar, dan garis nyata lainnya. Kemudian yang kedua disebut dengan garis tipis kontinu. Ya, fungsinya antara lain sebagai garis imajiner, garis ukur, kemudian garis bantu atau garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis-garis nyata pada penampang yang diputar di tempat, dan sebagai garis sumbu pendek. Yang ketiga, garis tipis kontinu bebas. Ya, fungsinya itu sebagai garis-garis batas yang dipotong jika batasnya bukan garis strip tipis. Nah, selanjutnya yang keempat, garis tipis kontinu dengan zigzag. Ya, gambarnya. Kemudian fungsinya itu sama dengan garis tipis kontinu bebas, ya, yaitu sebagai garis batas yang dipotong. Yang kelima, garis strip atau garis putus-putus, ya. Nah, fungsi garis strip ini atau garis putus-putus, pertama sebagai garis nyata yang terhalang, yang kedua sebagai garis tepi yang terhalang, yang ketiga sebagai garis yang tidak kelihatan. Yang keenam, garis strip titik atau garis sumbu. Nah, fungsinya yang pertama itu sebagai garis sumbu, kemudian sebagai garis simetri, yang selanjutnya sebagai garis lintasan. Yang ketujuh, garis potong atau garis strip titik ujungnya tebal, ya. Nah, ini digunakan sebagai garis pada bidang potong, jadi menunjukkan arah potongan, ya, dari sebuah benda. Yang kedelapan, garis strip titik tebal. Nah, ini juga digunakan untuk menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapat pengerjaan khusus atau mendapatkan pengerjaan lanjutan, ya. Yang kesembilan, garis strip titik ganda tipis. Nah, garis ini fungsinya sebagai garis bagian yang berdampingan, garis batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem, garis bentuk semula sebelum dibentuk, garis bagian benda yang berada di depan bidang potong. Nah, ini adalah kesimpulan, ya, ataupun tabel dari macam-macam garis yang barusan kita jelaskan. Jadi ketebalan garis itu nanti ada fungsinya, ya. Contoh misalnya tebal garis 0,7, yaitu merupakan garis tebal. Jadi digunakan sebagai garis nyata atau garis benda atau garis tepi, ya. Kemudian garis tebal juga dengan ketebalan 0,35 itu lain lagi digunakan, ya, atau dia disebut garis tipis. Nah, itu nanti fungsinya sebagai misalnya sebagai garis ukuran, garis hayal ataupun garis penunjuk. Dan selanjutnya, ya, bisa kalian lihat di tabel ini kesimpulan dari macam-macam garis yang baru kita jelaskan barusan. Nah, berikut ini juga adalah standar garis, ya. Jenis garis tebal atau garis lurus. Kegunaannya untuk ukuran kertas yang berbeda,
ketebalannya pun akan berbeda ya. Contoh misalnya garis tebal lurus. Untuk kertas A0 dan A1 itu kita menggambarnya dengan ketebalan 0,7 mm. Jadi ketebalan garisnya 0,7 mm. Tapi kalau kita menggambar di kertas A2, A3 ataupun A4, ketebalan garisnya itu kita menggambar dengan ketebalan 0,5 mm ya. Begitu juga selanjutnya untuk garis tipis, garis lurus, garis bebas ya, kemudian garis strip titik, itu juga akan berbeda. Untuk ukuran tebal garisnya akan berbeda dengan ukuran kertas gambar yang kita gunakan. Nah, ini juga sama ya, jadi tabel ketebalan garis terhadap kertas gambar ini hampir sama dengan yang barusan. Contoh misalnya garis tebal 0,25 mm itu digunakan untuk ukuran kertas A5. Tapi kalau misalnya kita buat garis yang tebalnya sedang, itu ketebalannya 0,18 mili. Untuk garis yang tipisnya, ukuran garis yang kita bikin adalah 0,13 mm ya. Ini juga sama dengan yang tadi. Jadi ukuran kertas gambar itu nanti akan membedakan ketebalan atau ketipisan dari tebal tipisnya garis yang akan kita buat. Nah, ini ada sedikit latihan ya, buat kalian untuk membedakan garis tebal, garis tipis, dan juga garis sumbu. Ini ada benda yang berbentuk poros ya. Ini ada gambar garis potongannya, ada potongan A, B, dan C, kemudian garis potong D ya. Nah, ini kalian bikin ya kira-kira seperti ini dengan ukuran yang pantas lah ya, kira-kira hampir membentuk seperti yang ada di layar ya. Kalian bentuk seperti itu, ukurannya kira-kira ya bebas tapi menyerupai dengan gambar yang ditampilkan di layar ya. Nah, itu kalian bikin di kertas A4 dengan garis-garis yang seperti kita jelaskan barusan. Jadi ada garis tebal, garis tipis ya, kemudian garis strip titik, garis strip titik dengan ujung tebal ya. Nah, jadi ini adalah aplikasi dari macam-macam garis yang barusan kita pelajari hari ini. Nah, ini saja mungkin penjelasan materi kita hari ini tentang macam-macam garis. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini dengan seksama ya. Mudah-mudahan kalian paham. Tapi kalaupun masih ada yang belum paham, silakan kalian bertanya ataupun kirim pertanyaan ke email ataupun ke WA Bapak ya. Terima kasih hari ini telah bekerja sama dengan baik. Tetap semangat, selamat belajar, dan sukses selalu untuk kalian. Akhirul kata, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.